Saya Anggara. Saya Wanda. Saya Shamuna. Saya Santi. Saya Zaidan. Kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok virologi akan menampilkan video praktikum kami selama beberapa minggu ke belakang. Di antaranya ada praktikum pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok virologi akan melakukan mengidentifikasi lingkungan sekolah kita mengenai sampah-sampah yang ada di sekitar sini. Yuk. Sebelumnya, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa sampah itu terbagi menjadi 3. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah domestik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai dalam tanah. Sedangkan sampah domestik adalah bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Contoh dari ketiga jenis sampah tersebut akan kami cari di lingkungan sekitar sekolah kita, yang dapat kalian lihat di video berikutnya. Nah, bisa kalian lihat kan, di sana banyak banget dedaunan dan juga ranting yang jatuh dari pohon. Dedaunan dan ranting pohon itulah yang termasuk ke dalam Sampah organik. Selain itu, gimana sih kondisi tanahnya? Kondisi tanah di sana cukup lembab karena sering terkena curah hujan. Karena sering terkena hujan, di sana pun masih banyak rumput-rumput yang tumbuh, meskipun ada juga yang mengering. Kondisi tanahnya masih lembab dan subur ya, banyak tanaman-tanaman yang tumbuh walaupun ada juga yang beberapa yang sudah mengering. Nah, selain dari sampah organik, kita juga menemukan sampah anorganik yang dapat kalian lihat di video ini. Gimana sih kondisi tanahnya? Di sini juga kondisi tanahnya bisa kalian lihat. Di sini agak kering ya. Maksudnya tidak terlalu ini kering karena bekas pembakaran juga ya, jadi karena terkena dari asap-asap gitu ya. Walaupun di sini banyak tanaman, tapi di sebelah sini karena banyaknya tumpukan sampah jadi kering. Nah, lanjut di sini juga masih terdapat banyak sekali ya botol-botol atau bekas minuman-minuman yang karena warga sengaja banyak yang tidak sadar yang tidak peduli akan lingkungannya, jadi mereka membuang sampah sembarangan di sini. Bisa dilihat. Jadi, contoh dari sampah anorganik itu ada botol, kaleng, kaca, keramik, pipa, dan plastik yang merupakan bahan-bahan sulit terurai di tanah. Dan terakhir, di sini kami melihat sampah domestik atau limbah domestik yang dihasilkan dari bekas cuci tangan dan juga cuci piring para siswa-siswi. Ini adalah sampah domestik yang dimana ini ada kegiatan mencucinya di sini. Nah ya ini, nah itu hasilnya itu akan jatuh akan mengalir ke dalam sini ya. Nah di sini bisa kalian lihat limbah domestiknya. Terlihat ini ada sabun, tuh ada bekas nasi dari cuci piring, dan dilihat dari kondisi tanahnya yang sudah sangat tercemar, bisa dilihat dari warnanya yang sangat kumuh, airnya juga sudah itu sabun cuci. Nah, cara untuk mengatasi atau mengurangi pencemaran tanah ialah yang pertama, mengurangi penggunaan plastik, yang kedua, daur ulang sampah, dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di minggu kedua, kita melaksanakan praktikum mengenai pencemaran udara, yaitu dengan mengamati bagaimana dampak dari polusi udara bagi hewan dan tumbuhan. Caranya dengan melakukan kegiatan berikut. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama, toples besar, gelas plastik, 3 buah jangkrik, parfum beralkohol, tumbuhan yang masih hidup, plastik bening, gunting dan tali, obat nyamuk bakar, dan air mineral. Langkah-langkahnya yaitu masukkan jangkrik, air mineral, dan tumbuhan yang masih hidup ke dalam toples. Lalu nyalakan obat nyamuk bakar dan masukkan ke dalam toples.
Semprotkan alkohol di dalam toples, lalu tutup toples menggunakan plastik kaca dan ikat toples tersebut menggunakan tali rapia. Setelah itu, kami tinggal mengamati bagaimana reaksi tumbuhan, kondisi air dalam wadah, dan reaksi hewan jangkrik terhadap polusi yang dihasilkan oleh obat nyamuk bakar dan parfum beralkohol tiap menitnya. Dan hasilnya, yang pertama, bagi tumbuhan yang awalnya masih segar itu agak sedikit layu dan terdapat uap air pada daun. Kemudian, reaksi bagi hewan atau jangkrik itu menjadi lemas dan kejang-kejang. Sedangkan kondisi airnya yang tadinya bening menjadi keruh. Kemudian kabut asap itu menjadi menebal. Dan bagi plastik kacanya itu menjadi panas kemudian menipis. Nah, kalian pasti penasaran kan? Apa sih zat-zat berbahaya yang terkandung dalam polusi udara sehingga menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup? Zat-zat berbahaya tersebut diantaranya karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozon, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, hidrokarbon, karbon dioksida, dan logam berat. Terakhir, cara menanggulangi polusi udara diantaranya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menanam pohon, dan mengurangi aktivitas membakar dan merokok. Dan terakhir, di minggu ketiga, itu kami melakukan praktikum mengenai pencemaran air. Di sini, Shaluna sedang mengambil air sumur di dekat rumahnya. Aku sudah mendapatkan air sumurnya, jadi sekarang kita berangkat sekolah. Kesini. Bye-bye. Sebetulnya di sini kami mengambil 4 sampel air. Yang pertama itu ada air PDAM, yang kedua air sumur, yang ketiga air selokan, dan yang terakhir air kolam. Di sini kami mengamati suhu, warna, bau, kekeruhan, dan pH dari masing-masing air tersebut. Kami mengecek pH dari masing-masing air tersebut dengan menggunakan kertas lakmus. Caranya yaitu dengan ambil satu strip kertas lakmus lalu celupkan ke dalam air atau cairan selama kira-kira 5 detik, lalu angkat dan langsung cocokkan perubahan warna pada kertas strip tersebut pada tabel warna yang ada di kotak kemasan. Ayo. Sedangkan untuk mengukur suhunya kita menggunakan termometer. Hasil dari pengamatan yang kami lakukan yaitu sampel dari air yang paling tercemar ialah air selokan yang berlokasi di Kampung Neglasari RT 3 RW 10 Kecamatan Solokan Jeruk dengan kriteria suhunya 30 derajat Celcius, warnanya agak kehitaman, berbau, agak keruh, dan dengan pH 7,7. Nah, kita juga pasti penasaran apa saja sih kriteria air yang bersih atau jauh dari kata tercemar. Kriteria air yang bersih ialah berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, tidak terpapar sinar matahari secara langsung, bebas dari sumber pencemaran seperti binatang, logam berat, dan bahan kimia, serta memiliki pH netral yakni mencapai angka 7 atau 6,5 sampai 8,5 dan tidak berada dalam suhu tinggi. Kemudian, apa saja aktivitas-aktivitas manusia yang dapat mencemari air? Yang pertama, itu membuang sampah ke sungai atau sumber air lainnya, kemudian mengalirkan limbah industri ke sungai, kemudian pertambangan, tumpahan minyak di laut, dan membuang limbah peternakan dan pertanian ke sungai. Terakhir, upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air, diantaranya rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam segala aktivitas di kehidupan sehari-hari, dan tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.